Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para alwiyaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, banyak banget ya kritikan-kritikan terhadap pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi ini ada salah satu ya, Ibu Irma Suryani ya. Beliau menjelaskan ya terkait pemerintahan ya yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kata saya penjelasan beliau ini sangat tepat lah ya. Nah, kita tonton dulu saudara ya. Ini dia penjelasan dari Ibu Irma Suryani. Ini Jokowi itu juga coba dilihat peristiwa kejadiannya waktu selesai acara mereka mengatakan ini ada oleh-oleh ya dari kelompok kami, dibuka lah kaos itu kemudian dipasang di depan kami begini, kami sendiri belum tahu apa isinya. Kemudian disuting ya, jadi ini tolong seolah-olah bahwa DPD ini mendorong bagaimana Pak Jokowi diadili. Nah kita sendiri belum tahu apanya mau diadili gitu ya. Nah jadi ini mungkin beberapa hal yang saya minta tolong teman-teman pers agar diluruskan sehingga tidak ada yang salah mengerti terhadap posisi DPD RI gitu. Tentang kenapa kawan-kawan ini masih merasa ini bukan pemerintahan baru, ini pemerintahan lama tapi ganti nama aja gitu. Kan kita nggak bisa menafikan ya, nggak usah naif lah ya, nggak bisa menafikan tanpa Jokowi, tanpa Pak Jokowi, Prabowo itu kan nggak bisa menang satu putaran. Itu semua orang di Indonesia tahu bahwa peran Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu ya, itu jelas di mata rakyat gitu loh. Dan Pak mau ngomong apapun mereka 58% itu juga bagian dari yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi kalau mereka mencari-cari terus kesalahan-kesalahan baik itu dari Pak Jokowinya sendiri dan juga ke Gibran yang sekarang sudah resmi menjadi wakil presiden, itu sebenarnya ekspresi kebencian aja kalau menurut Kak Irma ya. Iya, dasarnya apa itu dulu? Pertanyaannya dasarnya apa? Ekspresi karena kalah aja. Iya, kalah itu kan selalu sakit ya, ya. Kemudian pasti orang Indonesia ini belum menurut saya belum dewasa dalam berpolitik, gitu ya. Nggak bisa membedakan gitu kan, mana kontestasi gitu ya, mana yang pertarungan kayak gladiator gitu kan beda ya. Ini kan kontestasi. Kalau kontestasi selesai ya sudah selesai harusnya. Siapa yang menang ya kita dukung. Harusnya kan gitu. Move on. Nah, kemudian lakukan satu hal yang penting bagi pemerintah. Ya, berikan kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah. Itu yang harus mereka lakukan. Jangan belum apa-apa, belum ngasih kesempatan Pak Prabowo Gibran ini bekerja, sudah menuduh A, nuduh B, nuduh C, nuduh D. Nggak mungkin bagus, akan begini, akan begitu. Ini peramal semua gitu loh. Peramal semua. Peramal itu satu tuh, yang presiden akal sesat itu kan selalu meramal tuh. Hobinya ngeramal gitu. Susah. Dan orang Indonesia ini kan ya susah juga ya. Sebagian besar yang memang gengnya mereka gitu ya, itu juga memang memang suka dengan ramalan-ramalan. Dan sebenarnya Pak Prabowo sendiri juga nggak merasa ada bahwa Pak Prabowo itu sebagai presiden hampir lebih kurang 10 hari ini ya Kak Irma ya. Tetap Pak Prabowo kita saksikan benar-benar berjalan independen gitu. Tidak terlihat bahwa terlalu seolah-olah semuanya atas karena Pak Jokowi, kan nggak begitu gitu. Enggak, buktinya Pak Jokowi pulang sekarang. Ya, dan nggak ada urusan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo bertindak, berlaku dan melakukan segala sesuatunya atas pribadi beliau sendiri sebagai presiden.
Kemudian bagaimana dia memerintahkan Gibran misalnya kan sebagai wakilnya untuk Iya. melakukan A, B, C, D, E, F, G. Kan perintahnya Prabowo, bukan perintah dari Pak Jokowi. Betul. Restu dari presiden Gibran bekerja kan Iya begitu. dong, perintah. Iya. Bukan sekedar restu, perintah itu. Termasuk yang belusukan-belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Iyalah, saya Wapres. yakin itu perintahnya Pak Perintah. Prabowo. Jadi antara Pak Prabowo dengan Gibran sendiri, saya yakin juga punya konsensus. Iya kan? Karena Pak Prabowo dengan usianya mungkin Pak Prabowo bicara soal hubungan bilateral. Betul. Kemudian yang kamu belusukan sana, kamu masih muda, kamu dong yang belusukan. Ntar kamu lapor saya kan begitu. Oh. Apakah itu salah? Enggak dong. Justru saling melengkapi itu yang menurut saya keren nih. Nah, itu saudara ya. Lihat ya tadi Ibu Irma Suryani ya. Beliau sudah menjelaskan panjang lebar ya terkait sistem pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kita semua tidak boleh naif ya. Jadi jangan naif atau jangan menafikan itu ya. Kemenangan Bapak Prabowo Subianto itu ada campur tangan dari dukungan Bapak Presiden Jokowi Dodo ya. Pada saat dulu beliau menjabat jadi Presiden Republik Indonesia. Ya, warga pun sudah bisa menilai kan bagaimana kinerja dari Bapak Jokowi Dodo dulu kan. Cuman memang ada gerombolan-gerombolan sakit hati, saudara. Ya. Bahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Wakil Presiden Gibran ya. Beliau belum bekerja pun sudah banyak ramalan-ramalan ya. Kemarin seperti Mbah Amin Rais kan mengatakan katanya kalau wakil presidennya masih Gibran katanya kan, kata Mbah Amin Rais, Prabowo nggak akan benar kata. Ini kan ramalan ini ya. Itu dukun itu yang kayak gitu. Allahu Akbar. Kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia ya harus cerdas saudara ya. Betul kan? Apalagi kemarin pada saat demo atau aksi 411 yang katanya adili Bapak Jokowi, terus katanya ganyang fufu fafa ya, mencari muka itu ya orang-orang FPI. Kepada siapa? Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Lucu itu. Orang-orang barisan sakit hati saudara. Jadi anak-anak abah. Jadi seperti itu saudara. Terus bagaimana tanggapan saya? Ya tanggapan saya, bagi saya sendiri, Bapak Prabowo Subianto maupun Bapak Gibran itu bagus. Beliau sah menjadi seorang pemimpin tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar apa? Atas dasar dipilih oleh rakyat Indonesia itu sendiri saudara. Sah. Itu ya. Walaupun katanya ya banyak isu miring, dipleset-plesetkan, apalagi membahas tentang fufu fafa lah, yang itu yang ini ya. Sedangkan kita semua juga kan belum tahu pasti sebenarnya fufu fafa itu siapa kan. Tapi orang-orang barisan sakit hati saudara, dengan enaknya mereka menuduh kalau itu adalah Gibran. Coba. Mereka ini barisan sakit hati sebenarnya itu, ya. Barisan sakit hati kalah dalam berpolitik, tidak dikasih sebuah jabatan, saudara. Sosokan mengatasnamakan warga. Sedangkan kita semua tahu selama 10 tahun pemerintahan Bapak Joko Widodo memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak warga yang puas saudara dengan kepemimpinan beliau. Jadi seperti itu. Makanya kalau zaman sekarang ada orang mengatasnamakan warga, mengatasnamakan masyarakat yang katanya tidak terima dengan kepemimpinan Bapak Joko Widodo selama 10 tahun, warga dan masyarakat yang mana? Apakah warga dan masyarakat Yaman gitu?
Kalau seandainya orang Yaman, ya, orang Tarim, orang Hadromot yang tinggal di NKRI tidak suka dengan pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tinggal pulang ke Yaman. Tidak usah menghasut, tidak usah memprovokasi, tidak usah mendoktrin warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena warga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu udah cerdas, ya. Nggak perlu Mbak Alwi itu mendoktrin warga Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, ya. Nggak perlu. Kalian tidak suka, ya, khusus orang-orang Mbak Alwi beserta antek-anteknya, ya, beserta budak-budaknya, beserta jongos-jongosnya, beserta kacung-kacungnya. Kalian tidak suka dengan kepemimpinan presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalian nggak usah tinggal di NKRI. Tinggal kalian pulang ke Yaman. Sana tuh, Yaman membutuhkan kalian. Kenapa saya katakan Yaman membutuhkan kalian? Karena leluhur kalian itu kan para wali. Ya. Leluhur kalian itu kan para wali. Yaman lebih membutuhkan. Indonesia itu tidak butuh kepada orang-orang seperti kalian. Paham? Jadi seperti itu, ya. Sekali lagi terima kasih ya buat Ibu Irma tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya saudara ya. Ingat ya, jangan sampai kita mudah terprovokasi dengan doktrin-doktrin atau dengan ucapan-ucapan atau dengan hinaan-hinaan dari orang-orang barisan sakit hati ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.